Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman sekalian. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Yesus Kristus Tuhan kita yang akan datang menghakimi dunia, saudara. Ya, ada banyak saksi-saksi yang menyaksikan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sekitar tahun 45 sampai 100 Masehi, murid-murid Tuhan Yesus bersama-sama dengan Tuhan Yesus menyaksikan apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus sendiri. Yesus menyatakan mujizat, murid-muridnya menyaksikan, saudara. Bahkan Yohanes menulis apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Saya ingin berpesan kepada saudara bahwa Alkitab adalah sumber yang terpercaya yang menjelaskan tentang ketuhanan Yesus. Ada banyak orang yang berkata, wah, umat Paulus, saudaraku, Paulus memang saudaraku bertobat. Tetapi ingat, sebelum Rasul Paulus masih ada murid-murid Tuhan Yesus. Ada Rasul Petrus, ada Rasul Yohanes, ada Yakobus, dan murid-murid yang lain yang menceritakan apa yang Yesus sampaikan. Jadi kita tidak hanya berkaca kepada Rasul Paulus, tetapi ajaran murid-murid yang lain itu sinkron dengan ajaran Rasul Paulus. Saudaraku, apakah kita akan percaya kepada sesuatu berita yang datang setelah cerita aslinya, atau percaya kepada orang yang menyaksikan langsung apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus, seperti Rasul Yohanes, saudara? Dan semua dicatat di dalam Alkitab. Bagaimana mungkin tiba-tiba ada sebuah pernyataan bahwa yang disalibkan itu bukan Tuhan Yesus? Dari mana dasarnya? Saya pernah menjelaskan kepada saudara, sejak Tuhan Yesus bangkit, saudara, dari kemeninggoian, ya, sudah terjadi penyesatan di sana, tetapi ditulis dalam Alkitab semuanya, di mana serdadu-serdadu yang menjaga kubur bersekongkol dengan mahkamah agama, lalu menyebarkan berita yang tidak benar, menyusun sebuah strategi untuk menyampaikan kepada dunia bahwa Yesus ini mayatnya diambil oleh murid-muridnya sendiri. Itulah kebohongan yang dibangun sejak awal oleh para serdadu kerjasama dengan mahkamah-mahkamah agama, saudara. Bayangkan dari mahkamah agama sendiri, saudara, itu memulai satu kebusukan yang luar biasa. Tetapi semua dicatat di dalam Alkitab, saudara. Saya mau sampaikan kepada saudara, saudara mau percaya kepada surat yang ditulis oleh rasul-rasul murid Tuhan Yesus sekitar tahun 45 Masehi sampai 100 Masehi, atau percaya kepada sebuah berita yang lahir jauh sebelum terjadi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bersama murid-muridnya yang langsung menulis berita itu, saudara? Itu pilihan ada di tangan kita masing-masing. Tetapi kebenaran itu akan muncul. Kebenaran itu tidak akan bisa ditutupi. Tetapi yang namanya bangkai, saudara, sehebat-hebat apapun menyembunyikan namanya bangkai, pasti akan tercium juga. Saudaraku, kebenaran akan muncul seperti fajar. Dan Yesus berkata, semua Yesus sampaikan sebelum dia terangkat ke surga, kamu akan melihat dari buahnya. Yang saya sampaikan ini, saudara, adalah kebenaran firman Tuhan untuk menguatkan iman saudara-saudara seiman sekalian. Agar apa? Agar saudara tetap percaya kepada Kristus, percaya kepada pemberitaan murid-muridnya. Kisah 4 ayat 12, bagaimana Yohanes dan Petrus bersaksi di depan mahkamah agama yang menyaksikan ketuhanan Yesus. Keselamatan tidak dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan, selain hanya nama Yesus. Dan Yesus sendiri berkata, kepadaku diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ada banyak orang yang percaya, termasuk di luar iman Kristen, bahwa Yesus akan datang. Artinya apa? Mereka sadar bahwa Yesus masih hidup sampai sekarang. 2000 tahun dia hidup dan dia akan datang. Artinya apa? Tidak meninggu-ninggu sampai sekarang. Itu membuktikan dan secara tidak langsung orang mengakui bahwa di dalam diri Tuhan Yesus ada ketuhanan, ada kehidupan kekal.
tidak meninggoy, saudara. Kenapa? Karena dia Tuhan. Saudaraku, kalau Tuhan mengubah hidupnya jadi manusia, itu mudah. Tetapi manusia mengubah hidupnya jadi Tuhan, tidak bakalan bisa. Bahkan manusia mencoba menakar dan mengonsepkan, membuat konsep Tuhan dalam hidupnya, tidak bakalan ketemu. Itu sebabnya iman Kristen berkata, mustahil kita bisa dibenarkan kalau tidak dengan iman. Karena kita nggak bisa memikirkan Tuhan, apa yang Tuhan buat bagi hidup kita. Sebenarnya Tuhan mengasihi kita, saudara, sehingga dia datang sebagai manusia, agar dia bisa berbicara kepada kita, agar kita bisa mengerti dan paham tujuan Tuhan untuk menyelamatkan kita, saudara. Saudara bisa men-share video ini, menyaksikan video-video terbaru PSD untuk menolong saudara, menguatkan saudara seiman, khususnya saudara seiman, agar tetap kuat imannya di dalam Tuhan. Channel ini adalah channel Kristen yang membangun iman saudara-saudara sekalian, sekaligus menanggapi pernyataan-pernyataan yang menyesuaikan di luar sana, agar saudara tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Saya balik topi. Yang mana cakep? Balik atau ada runcing-runcingnya di depan? Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.